Ini dia kabar yang paling ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, dikonfirmasi resmi. Dr. FC Copenhagen pastikan cedera Kevin Dix tidak parah. Bisa tampil hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia. Tepat tadi malam, FIFA resmi menggelar rapat untuk mempertimbangkan 64 negara jadi peserta Piala Dunia 2030. Peluang timnas Indonesia lolos makin besar. Benar-benar keputusan gila. Laga hidup dan mati di depan mata. AFC tiba-tiba buat keputusan gila yang bisa rugikan timnas Indonesia saat hadapi Bahrain. Apa itu? Simak kabar mengejutkannya. Benar-benar sudah kelewatan. Asli bikin malu. Tak tahan dengan sikap rasis netizen ke bek Chelsea, Kevin Dix akhirnya beri klarifikasi sampai katakan hal mengejutkan ini. Sampai bikin geger Italia. Begini reaksi warga Italia usai dengar Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes diburu Udinese jelang bursa transfer musim panas mendatang. Mengejutkan, dikonfirmasi langsung oleh pengamat, Patrick Kluivert tidak panggil Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia, ini faktanya. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Ini dia kabar yang paling ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, dikonfirmasi resmi. Dr. FC Copenhagen pastikan cedera Kevin Dix tidak parah. Bisa tampil hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Tim Dr. FC Copenhagen memastikan bahwa cedera yang menimpa Kevin Dix tidak parah. Bek keturunan itu besar kemungkinan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League 2024-2025 di Stadion Parken, Copenhagen, Jumat, 7 Maret 2025. Dalam laga itu, Kevin Dix bermain sejak menit pertama. Kevin Dix mengalami cedera setelah mencoba melakukan pelanggaran kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah pada menit ke-77. Pemain berusia 28 tahun itu terlihat salah tumpuan di kaki kanannya. Angkel Kevin Dix terlihat ketekuk usai mencoba menekel Trevoh Chalobah. Hingga akhirnya, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kevin Dix ditarik keluar dan digantikan oleh Munashe Garananga pada menit ke-79. Kevin Dix terlihat sangat kesakitan usai kaki kanannya mengalami cedera. Hingga akhirnya FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kedua tim ini akan kembali bertemu pada leg kedua UEFA Conference League 2024-2025 di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat, 16 Maret 2025. Sangat ditunggu-tunggu apakah Kevin Dix sudah sembuh dari cederanya itu atau belum. Baru-baru ini Kevin Dix membagikan kabar baik melalui Instagram Story eksklusif. Kevin Dix sudah mendapatkan informasi dari dokter tim FC Copenhagen bahwa cederanya tidak parah. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Kevin Dix dan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kevin Dix diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Jika memang dipanggil, maka Kevin Dix diminta sudah bergabung bersama timnas Indonesia pada 18 Maret 2025 di Australia. Ini benar-benar menyakitkan. Tetapi dokter mengatakan bahwa cedera ini tidak terlalu buruk. Besok, Sabtu, saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin Dix. Kevin Dix sebelumnya sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK,
Jumat, 15 November 2024. Sayangnya dalam laga yang dimenangkan Jepang dengan skor 4-0 atas timnas Indonesia, Kevin Dix mengalami cedera. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia. Tepat tadi malam, FIFA resmi menggelar rapat untuk mempertimbangkan 64 negara jadi peserta Piala Dunia 2030. Peluang timnas Indonesia lolos makin besar. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, mempertimbangkan menambah jumlah negara peserta Piala Dunia 2030. Mengutip dari The Guardian, Dewan FIFA menggelar rapat pada Rabu, 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Uruguay, UEFA, Ignacio Alonso melempar ide agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Ide ini dimunculkan Ignacio Alonso sebagai perayaan ulang tahun ke-100 penyelenggaraan Piala Dunia. Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930. Lantas, apa respons FIFA mendengar saran di atas? Presiden FIFA Gianni Infantino akan mempertimbangkan wacana tersebut. Jika FIFA mengesahkan permintaan di atas, itu berarti jumlah negara yang ikut serta bertambah 2 kali lipat ketimbang edisi 2022. Dari Piala Dunia 1998 hingga 2022, ajang 4 tahunan itu diikuti 32 negara. Untuk Piala Dunia 2026, jumlah kontestan pun bertambah 16 tim dari 32 menjadi 48 negara. Kuota wakil Asia pun bertambah dari yang awalnya 4 menjadi 8 negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung jumlah negara bertambah 16 tim lagi di Piala Dunia 2030, otomatis kuota Asia pun bertambah. Alhasil, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 semakin terbuka, mengingat ada 12 negara Asia yang diprediksi diizinkan lolos otomatis ke putaran final. Dengan materi pemain yang sekarang, plus bantuan dari pemain-pemain tambahan nantinya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia diprediksi melaju mulus ke Piala Dunia 2030. Namun, sebelum 2030, sanggupkah timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026? FIFA menunjuk Maroko, Spanyol dan Portugal sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Meski berbeda benua yakni Afrika, Maroko, dan Eropa, Spanyol dan Portugal, teritorial mereka nyatanya berdekatan. Uniknya, FIFA menunjuk 3 tuan rumah lain yakni Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Namun, mereka tak akan menggelar banyak pertandingan seperti Maroko, Spanyol, dan Portugal. Argentina, Paraguay dan Uruguay hanya menjadi tuan rumah di laga pembuka fase grup. Argentina, Paraguay dan Uruguay dipilih demi memperingati 100 tahun penyelenggaran Piala Dunia. Sekadar diketahui, Piala Dunia 1930 digelar di Uruguay. Saat itu, Uruguay menjadi juara setelah menang 4-2 atas Argentina di partai puncak. Benar-benar keputusan gila. Laga hidup dan mati di depan mata. AFC tiba-tiba buat keputusan gila yang bisa rugikan timnas Indonesia saat hadapi Bahrain. Apa itu? Simak kabar mengejutkannya. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah saat menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Bahrain ini memiliki nilai yang sangat penting. Pasalnya, timnas Indonesia perlu mengincar hasil menang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, juga untuk melampiaskan kecewaan timnas Indonesia ketika ditahan imbang Bahrain akibat keputusan wasit yang kontroversial. Setelah hasil imbang yang kontroversial tersebut, Bahrain kemudian meminta agar pertandingan melawan timnas Indonesia dilakukan di tempat netral dengan alasan keamanan. AFC telah menolak permintaan Bahrain tersebut sehingga pertandingan tetap berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Namun lagi-lagi AFC membuat keputusan yang dinilai oleh media Vietnam bisa merugikan timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti keputusan AFC untuk menghadirkan tim ahli khusus untuk memantau jalannya pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut media Vietnam, keputusan tersebut bisa merugikan timnas Indonesia karena bisa menjadi tekanan yang besar selama jalannya pertandingan.
Timnas Indonesia tertekan karena langkah AFC jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam. AFC akan mengirimkan tim ahli khusus untuk memantau pertandingan kualifikasi Piala Dunia Indonesia melawan Bahrain di tengah masalah keamanan di Stadion Gelora Bung Karno. Lanjutnya, keberadaan tim utusan AFC tersebut, menurut media Vietnam, hanya akan membuat Timnas Indonesia bermain dalam kondisi tertekan yang jelas merupakan sebuah kerugian. Semua ini bermula dari permintaan Bahrain yang ingin tempat pertandingan dipindahkan ke lokasi yang netral namun ditolak oleh AFC. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengusulkan kepada AFC untuk menggelar pertandingan antara Indonesia dan Bahrain di lapangan netral karena masalah keamanan, setelah sejumlah penggemar asal Indonesia mengancam pemain Bahrain di media sosial. Usulan itu kemudian ditolak dan pertandingan selanjutnya tetap digelar di Gelora Bung Karno, tulis media Vietnam, Soha. Meski Timnas Indonesia tetap bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tapi AFC akan mengutus tim ahli yang akan memantau jalannya pertandingan. Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir diberitahu oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tentang rencana AFC untuk memantau pertandingan yang diperkirakan akan sangat menegangkan itu. Rencananya, AFC akan mengirimkan tim ahli khusus untuk melakukan pemantauan sebelum dan saat pertandingan terkait masalah keamanan, tulis media Vietnam, Soha. Saat masih dilatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mampu bermain imbang melawan Bahrain. Apakah di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Bahrain? Menarik untuk dinantikan. Benar-benar sudah kelewatan. Asli bikin malu. Tak tahan dengan sikap rasis netizen ke bek Chelsea, Kevin Dix akhirnya beri klarifikasi sampai katakan hal mengejutkan ini. Kevin Dix memberikan tanggapan soal ujaran rasialisme netizen Indonesia yang dilontarkan kepada bek Chelsea, Trevoh Chalobah. Tindak tidak terpuji dilakukan oleh sejumlah netizen Indonesia di media sosial Instagram. Mereka melakukan serangan rasialisme kepada bek Chelsea, Trevoh Chalobah, lewat kolom komentar Instagram. Tindakan tersebut dilakukan karena Chalobah diduga membuat Dix cedera saat keduanya bertemu di ajang UEFA Conference League. Cedera tersebut didapatkan saat Dix membela FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea itu, Dix tak bisa menyelesaikan pertandingan karena cedera. Cedera tersebut dideritanya pada menit ke-77 karena salah tumpuan saat menghentikan Trevoh Chalobah. Dix lantas ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Munashe Garananga. Keluarnya Dix rupanya membuat netizen Indonesia geram dan langsung menggeruduk Instagram Chalobah. Berbagai ujaran kebencian hingga rasialisme disampaikan oleh netizen Indonesia. Semua gara-gara lo. Demikian bunyi komentar akun zam_mltzmm. Udah hitam main tarkam lagi, kata akun Ighezim. Adapun komen yang membela Chalobah meminta agar warganet Indonesia tidak membuat malu. Mohon maaf Chalobah atas oknum-oknum yang menodai kolom komentar Anda. Tweet akun Alfianor 3. Stop rasis. Malu. Tulis akun Cel Indo. Tindakan tidak terpuji dari para netizen Indonesia rupanya sampai ke telinga Dix. Bek yang musim depan akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach tersebut langsung memberikan respons. Lewat akun media sosial X pribadinya, Dix mengakui bahwa cedera yang ia dapat bukan karena Chalobah. Dix menyebut bahwa cedera yang didapat karena tindakannya sendiri. Selain itu, bek berdarah Maluku tersebut menentang adanya tindakan rasialisme yang dilakukan netizen Indonesia. Saya telah memperhatikan pelecehan rasial terhadap Trevoh Chalobah di Instagram terkait cedera saya, tweet Dix. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya tidak menoleransi rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara. Lanjutnya, pernyataan Dix tersebut sebenarnya memang terbukti benar. Pemain yang sering disebut KDB-nya Indonesia itu cedera karena salah tumpuan usai berduel dengan Chalobah. Klarifikasi dari Dix tersebut memicu beragam respons dari netizen Indonesia lainnya di X. Beberapa di antaranya bahkan berharap Bang Kev
tidak menyesal menjadi warga negara Indonesia. Jangan nyesel milih jadi WNI ya Bang Kev. Cuit akun Awan, Cuyaa. Ada juga yang meminta Dix untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu karena netizen Indonesia tidak akan paham kalau klarifikasi yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris. Bang, pakai bahasa Indo Bang. Karena YG ngomen GK bener itu biasanya GK ngerti bahasa Inggris. Cuit akun Zenitsu Agatsuma, Babang Kres. Bahkan, akun bikinan fan, Newcastle Indonesia, Ibnu Stlele, meminta timnas Indonesia mending tidak usah lolos ke Piala Dunia 2026. Mending gak usah lolos Piala Dunia deh. Nanti apa-apa pemainnya klarifikasi mulu terus pemain lawannya kena rasis HD. Cuitnya. Sampai video ini dirilis, klarifikasi Kevin Dix di X sudah disukai sebanyak 6.000 kali dan dipenuhi 612 komentar. Selain itu, kondisi cedera yang dialami oleh mantan bek Fiorentina itu ternyata tidak parah. Kondisi itu sudah dikonfirmasi oleh tim dokter FC Copenhagen dan Dix sendiri. Ini benar-benar menyakitkan. Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa cedera ini tidak terlalu buruk. Besok, Sabtu, saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimistis, kata Kevin Dix. Dengan demikian, Kevin Dix kemungkinan besar bisa bermain untuk timnas Indonesia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Sampai bikin geger Italia. Begini reaksi warga Italia usai dengar kapten timnas Indonesia Jay Itzes diburu Udinese jelang bursa transfer musim panas mendatang. Warga Italia berbondong-bondong memberikan reaksi seiring dengan kabar kapten timnas Indonesia Jay Itzes diminati oleh Udinese. Sang bek tengah berusia 24 tahun telah menjadi andalan Venezia di sepanjang musim ini hingga dipercaya sebagai kapten sejak Joel Pohjanpalo pindah ke Palermo. Itzes telah melakoni total 26 laga di semua ajang musim ini untuk Gli Arancione Verdi dengan kesuksesan mencetak 2 gol. Sejumlah tim-tim top Italia pun terpikat dengannya, termasuk Juventus, sebagaimana warta dari jurnalis Antonello Anglini pada Februari lalu. Selain Juventus, Udinese juga ikut dalam perburuan tanda tangan ex-back Go Ahead Eagles tersebut, sebagaimana diwartakan Tutto Udinese pada beberapa hari lalu. Tim-tim dari kasta tertinggi Liga Spanyol, La Liga, dan kasta tertinggi di Liga Jerman, Bundesliga, juga dikabarkan ikut bersaing. Media Italia lainnya, Calcio Udinese, turut menyoroti kabar ini dalam sebuah artikel yang diunggah pada Kamis, 6 Maret 2025, kemarin. Kapten Venezia diincar untuk memperkuat lini pertahanan pada musim panas mendatang. Demikian judul yang diberikan oleh media tersebut. Tumbuh di Belanda, dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Kuat secara fisik, sangat bagus di udara. Sejauh ini 56 penampilan dengan 5 gol bersama Gli Arancione Verdi, tambahnya. Warga Italia memberikan reaksi mengenai kabar ketertarikan Udinese terhadap Itzes tersebut melalui situs Calcio Udinese. Banyak yang menyambut baik, dan bahkan memuji Itzes sebagai salah satu pemain terbaik Venezia. Bagus, saya akan mengambilnya, kata seorang netizen di kolom komentar Calcio Udinese. Pemain terbaik Venezia bersama dengan kiper Filip Stankovic. Saya akan senang jika dia tiba namun saya kira itu tidak akan terjadi, timpal netizen lainnya. Situasi Itzes sendiri diperkirakan akan bergantung kepada bagaimana keadaan Venezia di akhir musim nanti. Pada saat ini, dia masih berjuang untuk menyelamatkan timnya dari jurang degradasi dengan berada di peringkat ke-19 klasemen sementara Serie A. Venezia memiliki 18 poin dari 27 laga, tertinggal 5 poin dari Parma yang ada di peringkat ke-17 alias batas zona aman. Mengejutkan, dikonfirmasi langsung oleh pengamat, Patrick Kluivert tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia. Ini faktanya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede. Melalui akun YouTube-nya, Bung Harpa sapaan akrabnya sudah mendapatkan informasi itu. Bung Harpa berani yakin bahwa pemain klub Thailand Port FC itu tidak akan dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Menurut Bung Harpa,
Ini bukan suatu kabar yang mengagetkan. Pasalnya, Patrick Kluivert mempunyai pemain yang berposisi di bek kanan. Pemain itu adalah Sandy Walsh, Kevin Dix, Eliano Rejders, dan Jakob Sayuri. Asnawi Mangkualam menjadi opsi terakhir apabila pemain-pemain di atasnya mengalami cedera. Cukup menyayangkan juga mantan pemain PSM Makassar itu tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam saat ini sedang bermain apik bersama Port FC. Ini ada informasi yang bisa dapat dipercaya. Saya tidak bisa kasih tahu sumbernya siapa. Sumber ini menyatakan bahwa Asnawi Mangkualam tidak akan dipanggil ke timnas Indonesia, kata Bung Harpa. Bung Harpa menambahkan, tim pelatih timnas Indonesia sudah mulai menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk melawan Australia dan Bahrain. Nah, Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak meminta PSSI untuk mengirimkan surat panggilan Asnawi Mangkualam kepada Port FC. Situasi ini berbeda dengan sejumlah klub yang sudah menerima surat pemanggilan itu. Pemanggilan dari pelatih Patrick Kluivert pasti sudah dilakukan. Mereka membuat dokumen yang nantinya dikirimkan ke klub supaya timnya itu bisa siap-siap. Nah, situasinya Asnawi Mangkualam tidak dipanggil oleh coach Patrick Kluivert. Bagi saya ini tidak mengejutkan karena masih ada nama Sandy Walsh, Kevin Dix, Eliano Rejders, dan Jakob Sayuri, kata Bung Harpa. Lanjut Bung Harpa, persaingan di sisi kanan timnas Indonesia sangat ketat. Apalagi ia melihat penampilan Asnawi Mangkualam sedang menurun di timnas Indonesia. Ditambah lagi ada pemain keturunan baru yang lebih mumpuni di bek kanan seperti Eliano Rejders dan Kevin Dix, kata Bung Harpa. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, tim Merah Putih menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Ngeri, Kelvin Verdonk bisa dilatih oleh legenda timnas Belanda musim depan. NEC Nijmegen siap menyambut era baru. Klub yang diperkuat Kelvin Verdonk itu dipastikan tidak memperpanjang kontrak pelatih kepala saat ini, Rogier Meijer. Meijer dinilai mengalami penurunan performa yang sangat signifikan. Pada musim ini, NEC Nijmegen yang ditukangi Meijer hanya bisa bersaing di papan tengah. Beberapa media Belanda menyebut NEC sudah memiliki kandidat pengganti Rogier Meijer. Satu nama pun muncul ke permukaan. Satu sosok yang dimaksud adalah Mark van Bommel. Sosok berusia 47 tahun itu bahkan disebut sudah menjalin komunikasi dengan manajemen NEC Nijmegen. NEC ingin menunjuk Mark van Bommel sebagai pelatih baru. Pelatih berusia 47 tahun itu dikatakan telah berbicara dengan tim Nijmegen. Van Bommel tidak memiliki klub sejak musim panas lalu. Setelah ia meninggalkan klub Belgia, Royal Antwerp, bunyi laporan Forza NEC. Karir kepelatihan Mark van Bommel sebenarnya tidak terlalu hebat. Namun, ex-pemain Barcelona itu pernah merasakan momen manis di Belgia bersama Royal Antwerp. Mark van Bommel membawa Royal Antwerp meraih 3 trofi bergengsi, mulai dari 1 Liga Belgia, 1 Piala Belgia, dan 1 Piala Super Belgia. Pengalamannya meraih gelar juara di Belgia itu diharapkan bisa dibawa Mark van Bommel ketika menukangi NEC Nijmegen di Belanda nanti. Kelvin Verdonk belum lama ini menandatangani perpanjangan kontrak bersama NEC Nijmegen. Verdonk akan tetap bermain untuk klub tersebut hingga Juni 2028. NEC Nijmegen tampak membuat Kelvin Verdonk merasa nyaman. Ia sudah menjadi bagian dari klub tersebut sejak musim panas 2021. Akhirnya terungkap, ternyata ini alasan Joey Plupesi pilih perkuat timnas Indonesia. Joey Plupesi baru-baru ini ungkap sosok di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Joey Plupesi akui bahwa Ragnar Oratmangoen adalah sosok di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia.
Pemain berusia 31 tahun itu juga mengaku kenal baik dengan Ragnar Oratmangoen saat keduanya masih membela FC Groningen selama beberapa musim. Plupesi mengaku sempat diceritakan Ragnar Oratmangoen soal atmosfer sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancaranya bersama media Belanda, HT Blank van Limburg baru-baru ini. Saya mengenal Ragnar Oratmangoen dari Dender dari masa saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana, Indonesia, benar-benar kacau, suporternya. Pada pertandingan kandang, ada 70.000 orang. Mereka bahkan mungkin lolos ke Piala Dunia 2026, kata Joey Plupesi yang dikutip dari HT Blank van Limburg pada Jumat, 7 Maret 2025. Lebih lanjut, Joey Plupesi bilang, tidak terlalu aktif di sosial media. Namun, ia akan mengunggah sejumlah foto di akun media sosialnya jika timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak terlalu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa foto. Jadi, akan ada sesuatu yang ada dalam pikiran saya jika hal itu terjadi, tutur ex pemain Sheffield Wednesday itu menambahkan. Diketahui, saat ini Joey Plupesi sedang mengurus administrasi, setelah Komisi X DPR RI menyetujui proses naturalisasi Joey Plupesi dan dua pemain lainnya yakni Dean James serta Emil Audero. Joey Plupesi dan dua pemain lainnya dijadwalkan akan melakukan sumpah WNI pada 10 Maret 2025 mendatang di Roma, Italia. Jika proses naturalisasi ketiga pemain tersebut berjalan lancar, maka hal itu akan sangat bagus bagi timnas Indonesia jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Diketahui, Joey Plupesi memiliki darah Maluku dari sang ayah, Rudy Plupesi. Dari hal itulah, menjadi alasan bagi PSSI untuk menaturalisasinya. Apalagi, Plupesi juga belum pernah bermain untuk timnas Belanda baik kelompok umur maupun senior.